I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh, love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel Cayem. Dan untuk video kali ini gue bakal lakukan pembahasan tentang pertandingan FA Community Shield kemarin yang mempertemukan antara juara Premier League musim lalu Chelsea dan juara FA Cup musim lalu Arsenal. Dan pasti kalian udah tahu hasilnya, Arsenal menang lewat babak adu penalti. Dan sebelum kita bakal bahas dulu untuk line up. Jadi ya mungkin gue bakal sedikit bias karena ini Arsenal yang main, tim favorit gue. Jadi gue seneng banget akhirnya kita bisa dapetin trofi perdana di musim ini. Dan padahal kayak kita turun dengan kekuatan yang bisa dibilang setengah kekuatan kita, karena nggak ada Mesut Ozil, nggak ada Alexis Sanchez, nggak ada Koscielny bahkan. Jadi bener-bener gue pas lihat line up tuh sedikit aneh sih. Karena yang pertama adalah anehnya kenapa kita bisa main pakai formasi 3 back, nggak tahu. Dan yang kedua adalah kenapa Oxlade-Chamberlain bisa main di posisi left wing back di saat kita punya Monreal dan kita punya Kolasinac, new signing kita. Walaupun akhirnya Kolasinac masuk karena Mertesacker cedera kan. Jadi pokoknya intinya awal itu kita main pakai formasi 3 back. Mertesacker, Rob Holding sama Monreal main di situ. Dari situ aja udah tahu bahwa Arsenal tuh artinya butuh center back baru. Mertesacker pasti udah bakal menjalani musim terakhir bersama Arsenal karena dia musim depan itu musim 17-18 dia semusim main terakhir. Terus musim 18-19 nya dia udah bakal jadi salah satu bagian staff kepelatihannya Arsenal gitu. Dia udah bilang, udah ada statement resmi. Dan Monreal enggak banget sih. Monreal tuh enggak seorang center back, dia tuh seorang left back, gila. Dan kayak bisa banget dimainin jadi seorang center back. Dan kita itu terbukti. Kayak Arsenal tuh ketinggalan duluan lewat golnya Victor Moses. Dan itu golnya pun emang karena pertahanannya Arsenal tuh istilahnya kayak bingung mau jaga siapa, bisa ada Moses sendirian dan skema bola mati. Dan menurut gue ini Arsenal lumayan hoki sih. Kita bisa menang tuh lumayan hoki banget. Lacazette terlihat cukup bagus di depan, walaupun kayak masih mungkin perlu adaptasi segala macam. Dan kayak kita pun masih belum ada Ramsey segala kan, tadi gue bilang Sanchez, Ozil. Jadi masih mungkin harus lebih banyak sering main bareng segala macam buat sampai Lacazette benar-benar bisa jadi goal getternya Arsenal. Walaupun di preseason kemarin udah cukup oke. Dan Chelsea menurut gue juga bagus banget sih. Dan Chelsea pun masih turun dengan kekuatan yang nggak begitu bagus gitu loh. Karena pastinya mereka masih punya Bakayoko yang belum main. Walaupun kemarin udah dimainin Morata sama Rudiger. Dan itu pun kita cuma bisa lihat Morata main sedikit banget di akhir-akhir kan. Dan menurut gue plot twistnya atau benar-benar titik baliknya itu adalah kartu merahnya Pedro. Yang kalau ditanya apakah itu menurut gue kartu merah, mungkin sih, karena itu tackle yang sangat berbahaya. Kayak itu ceritanya bisa beda banget kalau misalnya, kalau nggak salah Elneny tackle sama Pedro di belakang benar-benar cedera dan mungkin terjadi sesuatu sama kaki dia. Karena itu tackle yang gue bilang bisa membahayakan karirnya Elneny. Kan dari belakang dan kayak bener-bener kena bagian belakang kakinya Elneny, kakinya Pedro. Dan itu hoki banget, Elneny tuh nggak kenapa-napa gila kemarin. Kalau misalnya itu bener-bener kena fatal tuh mungkin bisa patah kali. Kan tuh bahaya banget tackle kayak gitu. Dan menurut gue ya bukan bukan dari Elneny cedera atau enggak, wasit udah ngambil putusan tepat gitu loh. Karena kayak mau itu Elneny akhirnya cedera atau enggak, wasit harus tetap ngasih sesuatu yang ya ini keputusannya tetap kayak gitu. Dan itu adalah kartu merah artinya. Karena ya itu beruntung lah istilah Elneny gak kenapa-napa, tapi itu udah emang salah banget tackle dari Pedro. Tapi bener-bener 2 detik setelah Pedro keluar, kayak langsung free kick kan, dan langsung Arsenal nyetak gol. Kayak bener-bener instan banget gitu loh, bisa mencetak gol punya kedudukan itu menit-menit akhir, yang akhirnya memaksa pertandingan FA Community Shield ini berlanjut ke adu penalti. Dan ini penaltinya juga menarik karena sistemnya berbeda. Sistem baru yang pertama kali digunakan di pertandingan kompetitif di Inggris, namanya adalah ABBA atau ABA atau ABBA. Jadi sebenarnya simpelnya adalah kalau misalnya biasa, pendang pertama Chelsea, pendang kedua Arsenal, ketiga balik ke Chelsea lagi, keempat balik ke Arsenal. Itu adalah sistem ABAB seperti biasa. Nah ini sistem ABBA itu adalah pendang pertama Chelsea, pendang keduanya B-nya itu Arsenal. Nah pendang ketiganya harusnya Chelsea lagi seperti biasa. Kalau misalnya biasa Chelsea, sekarang balik ke Arsenal lagi, B lagi. Terus baru pendang keempat Chelsea, A. Terus selanjutnya baru Chelsea lagi. Pokoknya istilahnya pokoknya tim pertama yang nendang cuma dapat kesempatan sekali. Terus selanjutnya bakal dua kali terus gitu, ganti-gantian. Dan sebenarnya kalau ditanya ke gue, menurut gue ini sistem oke atau enggak, menurut gue ya oke-oke aja sih. Apalagi dari perspektif pemain. Karena kalau misalnya sistemnya ABAB itu tekanannya bakal berat banget gitu loh. Mereka sekali gagal aja tuh udah
kacau banget. Kayak kemarin salah satu keputusan aneh Conte adalah dia jadiin Thibaut Courtois jadi penendang keduanya Chelsea. Menurut gue nggak salah jadiin kiper sebagai penendang penalti, apalagi Conte bilang bahwa ya Thibaut Courtois adalah salah satu penendang penalti terbaik di saat latihan kan. Jadi nggak salah menurut gue, tapi harusnya kiper itu terakhir-terakhir. Karena apa? Karena kayak kemarin contohnya, begitu Courtois gagal eksekusi penalti, mental dia langsung down obviously dong. Dan dia ngelihat abis itu Morata nendang, gagal lagi. Terus dia abis itu harus langsung jadi kiper lagi, harus jaga gawangnya Chelsea. Dan kayak dia bener-bener tekanannya berat banget gitu loh. Udah mental dia down, sekarang tekanannya adalah dia harus pastiin dia bisa nahan tendangan berikutnya dari Arsenal untuk menebus kesalahan dia tadi, gagal eksekusi penalti. Yang menurut gue ini bener-bener kacau banget sih kalau misalnya mentalnya Courtois. Dan itu kemarin gue bilang sih hancur mentalnya sih, karena terbukti kalau kalian perhatiin dia cuma dive ke satu arah. Setelah dia gagal eksekusi penalti nih, dia kalau nggak salah dive ke sisi kanan terus-terusan. Dia kayak kebaca banget itu, dan semua pemain Arsenal ya udah langsung ngincarnya sisi kiri aja terus, dan gol terus gitu. Sisi kanan atau sisi kiri deh, gue lupa dia dive kemana. Pokoknya satu arah doang dia dive di terakhir-terakhir kalau diperhatiin. Jadi menurut gue ini salah satu blunder dari Conte sih. Mau dia bilang Courtois penendang terbaik atau apapun, tapi menurut gue dia harus antisipasi itu. Kalau misalnya Courtois gagal, ya gimana gitu loh, karena itu main mental pastinya. Mau ini cuman FA Community Shield atau apapun, tetap ini ada trofi yang dipertaruhkan gitu di pertandingan ini. Jadi menurut gue ini agak kacau sih. Dan kayak itu tendangan Courtois sebenarnya bagus, kencang banget, tapi sayangnya itu terlalu tinggi dan itu off target gitu. Dan Morata pun yang setelah itu ngambil tendangannya Chelsea karena sistemnya ABBA, jadi habis Courtois langsung Morata lagi kan, gagal juga, off target pula, bukan ketepis. Dan Morata pun langsung, pastinya media langsung serang dia habis-habisan sih. Tapi menurut gue kayak, ya Morata sih baru banget sih di Chelsea, baru berapa minggu latihan kok. Menurut gue kita harus kasih dia kesempatan lebih untuk adaptasi. Dan gue tahu banget Morata main sebagus apa gitu. Jadi kayak gue masih yakin banget bahwa Morata bakal bisa keluarin kemampuan sesungguhnya nanti saat dia udah benar-benar klop sama permainan Chelsea. Benar-benar kemarin pun kan kayak masih banyak main yang belum main kan di sisi Chelsea juga kan. Kayak Hazard pun gak main gitu. Jadi menurut gue kita masih belum bisa bilang apa-apa tentang Morata. Walaupun kemarin dia emang cukup parah sih mainnya, kayak ngilang banget. Dan itu pun dia masuk gak lama kemudian Chelsea kena kartu merah, Pedro yang keluar, yang artinya kayak serangannya Chelsea semakin sedikit orangnya di depan. Yang bikin ya Morata sebagai pemain nomor 9 di depan kesulitan lah obviously. Karena dia harus ngandelin main-main belakangnya dia untuk ngasih supply bola kan. Dia gak bisa bawa sendiri dari tengah. Jadi itu masalahnya. Tapi overall menurut gue kayak, selain karena emang ini curtain raiser atau ini cuma pertandingan, bisa dibilang ya sebagian besar tim bakal bilang ini pramusim lah, FA Community Shield ini. Tapi kayak bisa dilihat lah dari kedua tim masih kayak belum 100% fit atau belum siap untuk masuk ke pertandingan kompetitif gitu loh. Dan mereka mungkin bakal matengin di minggu-minggu ini, karena obviously weekend besok udah mulai musim Premier League yang sesungguhnya gitu. Dan mereka pasti bakal turun dengan kekuatan penuh kan. Tapi dari sini pun kita, dari sebagai sisi gue sebagai fans Arsenal, kayak masih banyak kekurangan di kubu Arsenal. Yang salah satu tadi gue bilang di awal, center back itu udah kelihatan banget. Kalau lu udah mainin Monreal sebagai center back, itu bakal kacau banget. Itu kayak istilahnya itu kita udah gak punya center back, artinya sampai Monreal aja bisa masuk jadi center back utama. Dan kayak kalau misalnya Wenger bener-bener mau mainin formasi 3 back sepanjang musim, tambah lagi kita artinya ya harus beli center back lagi lah. Karena kayak gak mungkin banget kita ngandelin Mertesacker sama Monreal sepanjang musim. Rob Holding gue masih percaya dia pemain muda, punya potensi bagus gitu loh. Jadi kayak menurut gue kita masih butuh banyak tambelan-tambelan di skuad Arsenal saat ini. Apalagi kalau misalnya Alexis Sanchez bakal keluar. Sampai saat ini masih gak tahu kan, kontrak dia sisa semusim dan masih belum ada proposal perpanjangan kontrak tuh. Jadi kayak itu masalah juga sih. Tapi ntar untuk Arsenal lebih lanjutnya bakal gue bahas di video prediksi aja kali ya. Di sini kita khusus bahas FA Community Shield. Tapi yang jelas Arsenal cukup bagus karena di pramusim kalau misal dihitung sama Community Shield, mereka udah punya 3 trofi dari pramusim. Salah satunya adalah Emirates Cup, walaupun itu hitungannya rada aneh ya. Padahal kayak Sevilla yang menang 2 kali, terus kayak Arsenal baru cuma menang sekali. Tapi yang juara Arsenal gila karena aturannya memang beda. Kayak poinnya itu ditambahin sama jumlah mencetak gol, makanya Arsenal bisa keluar kayak sebagai juara gitu. Tapi ya itulah suka-suka dia lah, orang emang cupnya dia juga yang bikin, dia tuan rumah kan, jadi kayak suka-suka lah. Tapi yang jelas ini Community Shield bikin gue semakin gak sabar untuk memulai atau menyaksikan musim sesungguhnya. Karena menurut gue ini bakal jadi salah satu musim Premier League yang paling ketat,
Karena selain manajer-manajer baru di Premier League yang musim lalu baru datang, baru bisa adaptasi di musim kedua ini, mereka pun dapat dana yang luar biasa bagus, besar. Lihat aja tim-tim kayak City, United, Chelsea pun transfernya Everton, West Ham, itu gila-gilaan banget menurut gue. Dan kayak dengan datangnya semakin banyak pemain kelas dunia dari luar Inggris yang datang ke Inggris, ke Premier League, ini bakal bikin kualitas liganya semakin meningkat. Dan gue bener-bener gak sabar. Community Shield ini selalu tuh bikin gue kayak semakin, aduh cepetan dong, mulai dong musimnya dong, Premier League yang beneran dong, jangan Community Shield doang gitu kan. Tapi kita harus sabar nunggu sampai weekend depan pasti. Dan jangan lupa ntar di channel ini juga bakal ada video prediksi untuk Premier League musim 2017-18 lengkap. Gue bakal dari urutan pertama sampai 20 gue bakal jelasin kenapa gue taruh mereka di situ, bla bla bla. Dan kalian pun ntar bisa langsung di komen di video tersebut, bisa kasih prediksi kalian. Tapi untuk video ini kita khusus bahas tentang Community Shield aja, jadi kayaknya cukup itu aja. Sekali lagi selamat untuk Arsenal, dan kayak untuk Chelsea ya udahlah ya, biarin aja, ini juga cuman bisa dibilang pertandingan pramusim doang lah. Community Shield nggak usah dianggap segala macam. Dan semoga aja Courtois nggak jadi down mentalnya karena masalah kemarin, karena yaitu penalti sih, dia ngambil penalti kedua sih, yang gagal pertama dia tuh, habis itu Morata juga gagal kan. Dan oh iya, untuk penalti ABBA gue tadi lupa, salah satu yang menurut gue negatifnya adalah penendang terakhir, kayak kemarin terakhir yang ngambil buat Arsenal, yang kalau misalnya masuk atau jadi gol itu Arsenal fix juara, Giroud kan. Nah itu tuh jadi bikin kayak hype-nya jadi kurang gitu loh. Kalau misalnya biasanya Giroud ini bakal deg-degan, kenapa? Karena dia penendang terakhir, istilahnya kayak dia penendang yang penentu gitu loh. Kalau dia gagal masukin bola ini, Chelsea bisa comeback di selanjutnya. Tapi kemarin enggak. Kalau misalnya Giroud kemarin nggak masuk, masih bakal ada satu pemain Arsenal lagi yang nendang, karena sistemnya ABBA kan. Jadi Giroud maju, gagal, masih bakal ada satu pemain lagi. Istilahnya kayak nyawanya ada dua gitu loh. Satu gagal, masih ada satu kesempatan lagi. Dan ini ngebikin kayak kemarin ya Giroud jadi kayak santai banget. Sebenarnya ada positifnya sih buat klub tersebut, buat Arsenal, kayak mereka punya dua kesempatan untuk langsung jadi juara gitu loh. Tapi kayak ini menurut gue ngilangin suatu apa ya, kayak ya esensinya yang bisa bikin kita deg-degan segala macam, kayak wah gila nih masuk apa enggak ya penendang terakhir segala macam. Dan ya plus minus lah ya sistem ABAB sama ABBA menurut gue sih, kayak dari perspektif pemain ya jadi nggak terlalu terbeban. Terus kayak Courtois pun jadi nggak nanggung bebannya sendirian, karena setelah itu ada Morata yang ternyata gagal juga kan. Jadi kayak istilahnya tuh beban yang harus ditanggung sendiri sama Courtois jadi ditanggungnya sama mereka berdua, Morata dan Courtois, karena mereka barengan ngambilnya kan gilirannya. Jadi itu aja sih untuk penalti. Dan ya kalian boleh komen di bawah, menurut kalian lebih baik penalti yang seperti biasa aja ABAB atau penalti yang kemarin atau yang ABBA. Dan gue nggak tahu sih ini apakah ini bakal diterapin di kompetisi lain, kayak di FA Cup sama FA Cup, ataukah cuman percobaan kemarin di Community Shield. Gue masih nggak tahu, tapi kita bakal lihat lebih lanjutnya seperti apa. Dan ya itu aja untuk video ini. Thank you buat kalian yang nonton. Pastinya konten sepak bola bakal semakin banyak di channel ini, jadi gue harap kalian ngikutin terus semua apapun konten yang gue bikin di channel kayak gini. Jadi thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys. Let me love you when your heart is tired.